semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berapa orang yang tidak masuk? Semua. Hadir semua? Hadir. Oke. Kita kali ini akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial ya. Ini mungkin pembelajaran yang baru buat kalian. Nanti mau masuk ekstrakurikuler atau masuk ke pelajaran inti, kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum itu kalian silakan pimpin baca doa dulu. Sebelum belajar, mari kita baca doa di dalam hati. Baca doa di dalam hati, mulai. Oke, terima kasih. Yang mau pimpin nyanyi Indonesia Raya siapa? Silakan pimpin ke depan. Yuk semuanya berdiri yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik dulu. Oke. Siap, yang bawa minum boleh minum dulu sok. Oke ya. Sok. Udah? Oke. Semuanya siap ya? Kelompok 1 ada Keisha. Siapa ini teh? Ataya, Alka. Siapa ini? Radola. Embun. Tina. Siapa? Ini teh Pera. Ini teh Safira, Garan, Nabil, Warna. Ini Ataya, Isa, Nina, Inaya, Isan, Alka. Ini oh Jaka, oke. Apa lagi saya? Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang dan kecerdasan artifisial. Cek bahasain nama kecerdasan artifisial itu AI. Tahu AI? Ada yang pernah pakai AI di smartphone-nya? Naon aplikasinya apa? Cici itu merubah apa? Cici itu merubah apa? Gambar, foto atau apa? Foto jadi apa pakainya? Kalau ChatGPT untuk menyiapkan kalian tahu nggak dalam WhatsApp ada Meta AI? Ada kan? Kalau mau nanyain apapun ke Meta
hari ini kita akan belajar tentang itu pada awalnya. Oke, siapa yang pernah masak nasi goreng di rumah? Cum? Pernah masak nasi goreng? Oke. Nah, yang kita butuhkan dalam memasak nasi goreng apa saja? Nasi. Cum. Isan apa? Nasi. Nasi. Terus bawang. Terus masako. Kecap. Telur. Sosis. Nasi, kecap, masako, bawang, sosis, telur. Ada lagi nggak? Minyak. Sawi. Apa lagi? Cabai. Jadi kan semuanya bisa langsung dimakan. Nah, untuk nagoreng yang butuh kenawan. Ya. Kapel. Cucutik itu aja. Kompor. Gas. Apa lagi? Kompor, cucutik, gas. Oke, jadi kita akan membuat nasi goreng. Nah, beas, katel, panci, minyak, telur itu disebutnya alat bahan. Oke, mana yang disebut alat, mana yang disebut bahan, kalian tuliskan di sini. Kalau tadi kan jawabnya nasi, tulis nasi. Masuknya ke alat atau ke bahan? Dua ya. Tiap orang ini bisa bang, tuliskan di sini. Langsung tempel masing-masing ini. Nah, saya mau berikan dulu ya. Sticky ya. Oke. Tulisnya dua ya, seorang selembar. Ya, alat dan bahan untuk membuat nasi goreng minimal satu. Alat sama bahan beda nggak? Bapak tanya kalau alat apa saja? Nah, yang disebutkan itu. Ya, satu orang menuliskan dua, satu alat, satu bahan. Oke, siap? Bapak kasih waktu 2 menit dari sekarang. Sudah belum? Yang sudah boleh ditempelkan di sini. Di bawah ini, tempelkan. Silakan. Stop, yang sudah silakan tempelkan. Ayo, sudah adalah? Boleh. Sok tempelkan di situ. Sok di bawah ini. Boleh. Nah. Sok, ayo yang sudah. Gimana aja bebas soknya di bawah ini. Nah, ayo yang sudah cepat tempel. Nah. Balik. Sok cepat. Yo, pelan-pelan jangan rebutan. Sok. Bebas kemana aja di tengah juga nggak apa-apa. Nah, di sini kosong masih kosong nih. Nah, di sini masih kosong. Ayo. Gak apa-apa alat dan bahan yang ini sok mau di mana aja bebas. Tuh di tengah masih kosong, sebelah kanan. Ayo. Oke. Sudah? Sok semuanya duduk dulu. Di sini ayah alat dan bahan bukan untuk membuat nasi goreng. Oke, yang pertama kompor. Betul. Kecap. Ya, gas.
gas LPG ya. Bawang, katel, telur bahan bukan? Hah? Kompor, kecap, katel itu wajan ya bahasa Inggrisnya ya. Telur, katel, nasi, gas, wajan, kompor, katel, masako, kompor, minyak, alat, kompor, nasi, katel sama sawi, sayur juga boleh ya. Sawi, sosin, kompor, kecap, wajan, kompor. Ini teh apa? Minyak, telur, kompor, gas, kompor, katel, gas, spatula. Iya betul. Tahu nggak spatula? Tahu. Nah, terus aku mau makan. Kalian mau debus ke tangan? Nasi, kecap, masako, minyak, cabai, bawang. Wah, iya sok masak juga. Nah, oke, tepuk tangan buat kalian. Konsentrasi dimulai. Tepuk semangat. Oke, dari alat dan bahan tadi kita ubah menjadi dua ya. Ada alat, ada bahan. Alatnya apa saja? Cung, Naura, wajan. Yang pertama wajan. Yang kedua cung, garam, gas. Yang ketiga, ya kak? Kompor, betul. Yang keempat, Isan, spatula. Ada lagi? Alka apa? Apa Alka? Ada kan yang wadahan kena naon? Piring. Piring. Oke. Terus yang kedua, bahan. Kira-kira ini cakep nggak? Enggak. Ini buat persiapan, benar nggak? Kalau misalnya kompor nggak ada, bisa nggak bikin nasi goreng? Kalau misalnya piring, mungkin makannya cuma katel. Oke, sekarang kita bahan. Yang pertama, com. Nasi. Ini bahan utama ya. Nasi. Next. Naura udah. Kamu minyak. Ada lagi, cum. Bun. Telur. Next, yang keempat adalah kecap. Terus ini masako. Enam. Nabil. Bawang. Bawang apa? Bawang merah. Ada lagi nggak? Bawang merah dan putih. Lanjut, masih ada nggak? Sawi atau sayur. Apa lagi? Masako sudah. Apa? Cabai udah masuk sayur ya. Oke, ada lagi? Hah? Sosis buat toppingnya, betul nggak? Ada yang suka sosis di sini? Cung, siapa yang suka sosis? Wah, hebat. Apa lagi? Bakso, boleh. Sosis atau bakso, apa lagi? Buat kalian ada yang kurang nggak? Kerupuk. Sosis sayur. Kerupuk ada lagi nggak? Apa kabar? Daging ayam. Ayam boleh. Nasi, minyak, telur, kecap, masako. Apa ada lagi bahan yang kurang? Ayam topping boleh. Daging apa lagi? Garam. Lain garam, Iya, garam. Ada yang mau menceritakan bagaimana
buat nasi goreng? Masukkan sekaligus. Kalau masukkan sekaligus bener mual? Bener jawabnya. Ada yang mau menceritakan nggak? Siap berdiri, Sintari. Cara membuat nasi goreng. Katanya pernah bikin nasi goreng. Yang pertama apa dulu? Nyalain kompor, terus minyak, terus nasi dulu. Sebentar, bawangnya rek golondongan. Nah, yang pertama berarti apa dulu? Mempersiapkan yang pertama apa? Potong-potong bawang, apalagi sawi atau sayur sama sosis. Habis itu, bukan? Habis itu apa? Siapkan wajan. Nyalakan. Masukkan nih. Nah, kalau nyalakan kompor, kalau udah menyala, masukkan apa? Bawang dulu, nasi dulu, bapak mau tanya. Terangin, garan. Terus nasi dulu, yang masukin apa dulu? Bawang, cabai, sayur, terus goseng-goseng lah. Habis goseng-goseng, masuk nasi, terus kecap, masako, garam, oseng-oseng lagi. Terakhir masukin toppingnya mau sosis, mau sayur, ya terus habis itu apa? Kompornya dimatikan dulu, baru masukkan nekat dulu. Bapak tanya, kalau masak langkahnya salah bener mual. Jika kata garam tadi nasi dulu. Hah? Iya betul. Mual wangi bawang. Paham? Nah, itu disebutnya langkah kerja. Oke, dari 1 sampai bla bla bla, hasilnya akan menjadi nasi goreng. Oke, untuk langkah kerja tiap kelompok Bapak kasih warna ya, urutannya ya. Paham? Urutannya dari awal cara membuat nasi goreng. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Nanti tempelkan ya. Alat dan bahan sudah. Nih. Berkelompok silakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Iya, cara membuat langkahnya dari awal sampai akhir. Dari mulai persiapan. Oke, nanti beda warna ya. Nih, silakan diskusi dengan temannya. Silakan diskusi dengan temannya. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Satu-satu ya, jadi tentunya banyak.
Untuk langkah kerjanya, kelompok 1 ditempel dari sini. Nah, kelompok 2 tempel ke sini, kelompok 3 tempel sini, kelompok 4 tempel sini. Oke. Langkah kerja. Satu-satu, siapkan wajan, salembar, tempel. Yang kedua, panaskan kompor, salembar, tempel. Ayo, siap, jangan banyak-banyak, satu-satu. Cepat, lari-lari, cepat, siapa
satu teh Alka, Keisha, Ataya sama Padola. Tahu perhatikan dengerin Bapak. Siapkan wajan. Nyalakan wajan. Wajan bisa dinyalakan nggak? Kupas bawang, masukkan minyak, masukkan sayur, siapkan osengan, masukkan bawang, potong cabai, oseng, masukin nasi, masukin kecap, masukin masako, masukin garam, dioseng-oseng, siapkan piring, sendok, sajikan, masukkan topping. Lumayan, tapi masih ada kesalahan. Kalau misalnya kecap dulu benar atau salah menurut kalian? Oke, kelompok 2. Siapkan bahan. Potong sosis dan bakso. Siapkan wajan, masukkan minyak, nyalakan kompor, potong bawang, masukkan sayur, cabai, telur, oseng-oseng, masukkan nasi, masukkan garam, kecap, kasih topping, siapkan piring. Kelompok 3 kita cek. Wajan, siapkan wajan, potong-potong bawang, siapkan sayur, nyalakan kompor, masukkan minyak, masukkan bawang, masukkan telur, bawang dioseng-oseng dan telur, masukkan nasi, masukkan kecap, potong sosis. Ini tidak sampai ke menyajikan ya, belum sempat ya. Tapi anak kasih itu udah benar, lumayan kan. Kelompok 4 nih, bahan-bahan, potong bawang, wajan, nyalakan kompor, nyalakan minyak, masukin minyak, masukkan bawang, telur, diaduk, masukin nasi, oseng-oseng, kecap, masako, garam, oseng-oseng, masukin sayuran, topping, matikan kompor, siapkan piringnya. Jadi keren. Tepuk tangan buat pemirsa. Ya, tapi segala sesuatu teh, dengerin dulu Bapak. Piraku naik aja langsung kalbur. Susah kan? Naik tangga juga stepnya dari bawah. Ini semuanya benar, tapi cek Bapak, menurut Bapak yang paling sempurna itu ada di kelompok 4. Tepuk tangan. Apa jadinya kalau kita memasukkan kecap terlebih dahulu? Apa jadinya kalau kita masaknya nggak pakai garam sama masako? Hah? Hambar. Apa jadinya kalau tidak pakai nasi? Nasi goreng bukan? Hah? Bukannya. Begini yang disebut dengan coding sama kecerdasan artifisial itu yang seperti ini ya. Nah, kita itu harus berpikir secara komputasional. Komputasional tenawan seperti komputer. Komputer namun salah ngetik di backspace balik dari bener tuh. Kalau kalau mau kita masuk ke Google atau mau nyalain HP harus pijit apa harus bener kan? Tidak bersitu. Jadi peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Seperti komputer mau langsung masukkan ulang nasi, ya harus benar. Kalau salah mungkin balik lagi. Nah kita juga seperti itu, paham? Jadi yang berpikir komputasional itu ada 4 prinsip ya. Perhatikan. Prinsipnya yang pertama dekomposisi. Dekomposisi itu milah-milah juga tadi. Permasalahannya gini nih, saya ingin bikin nasi goreng. Jadi yang harus Bapak siapkan apa tadi? Nah ini dipecah-pecah. Oh iya bahannya, iya alatnya. Kalian pernah nyuci di mesin cuci nggak? Yang harus disiapkan apa? Baju apa? Baju kotor terus? Mesin cuci terus sabun. Nah, cara nyucinya kumaha? Masukkan baju ke dalam mesin cuci terus air terus
dikeringin baru digat. Ayeuna ada membersihkan pakaian apakah harus dijemur dulu? Nah, makanya tahapnya itu kalian harus berpikir komposisi seperti ini. Ini disebut dengan dekomposisi. Ya, nanti ada pengenalan pola, abstraksi sama berpikir algoritmik. Itu tentang kecerdasan artifisial dan coding ya. Ada yang mau ditanyakan dulu. Jadi intinya berpikir komputasional itu seperti ini. Peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan ataupun persoalan sehari-hari. Jadi kita ulang langsung belakang, tapi dari awal tahap step per stepnya. Ya, harus dari awal. Lamun ayeuna urang mereka nyambutan rumput, apakah yang harus disiapkan apa? Dibuang dulu atau ngambil dulu rumputnya? Ya Pak, dibuang dulu atau diambil dulu rumputnya? Nah, atau habis diambil dulu rumputnya diapakan? Dimasukin ke besek atau trash bag, habis itu baru makanya ada step per step. Oke, sekarang tiap kelompok coba praktekkan, tuliskan dalam cerita, dalam bentuk esai cara membuat mie instan. Tahu mie instan? Oke, per kelompok boleh didiskusikan, waktunya 5 menit ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Cara membuat mie instan. Alatnya apa? Bahannya apa? Terus langkah kerjanya. Silakan Bapak. Kalau airnya golak atau mendidih baru masukkan. Tuangkan air. Buka bungkus. Terus dimasukin apa ke mangkok? Terus 8. Angkat ini. Oke. Ini siap disajikan. Terakhirnya mie siap disajikan.
Tuang air mie, terus ini garpu dan sendok. Sajikan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2, ayo ke depan berdua siapa? Ayo cepat-cepat kelompok 2 sini. Yang lainnya tolong perhatikan. Sok sini. Sini sok. Kelompok 2. Tolong teman-teman perhatikan. Sok bacain aja bareng-bareng. Cara sing kencang suaranya. 1. Siapkan mie. 2. Siapkan panci. 3. Masukkan air. 4. Nyalakan Kompor. tuang air sampai mendidih. Terus. 6. Masukkan mie. Siapkan mangkok. Oke. Masukkan bumbu. 9. Aduk-aduk. 10. Matikan Kompor. 11. Masukkan mie ke dalam mangkok. Nah, 12. Aduk hingga merata dan mie mie siap. siap disajikan. Tepukan kelompok 2. Oke, makasih kelompok 3. Ayo cepat dua orang ke depan. Yuk. Oke. Silakan. Cinta Alisa kelompok 3. Cara membuat mie instan. 1. Siapkan kompor. 2. Siapkan panci. 3. Tuangkan air ke dalam panci. 4. Nyalakan kompor. 5. Tunggu air di dalam panci sampai mendidih. 6. Buka bungkus mie. 7. Pisahkan mie dan bumbu. 8. Masukkan mie ke dalam panci. Betul, terus sampai sana. Ya, tepuk tangan ya. Oke, kelompok 4 terakhir nih presentasinya. Oke. So, ulangi. 1, 2, 3, silakan. Membuat mie instan. 1. Siapkan mie instan. 2. Siapkan panci. 3. Masukkan air ke dalam panci. 4. Nyalakan kompor. 5. Tunggu air sampai mendidih. 6. Masukkan mie instan ke dalam air mendidih. 7. Siapkan piring atau mangkok. Masukkan bumbu mie. Kalau sudah matang lalu sajikan. Jika kayak tepuk tangan. Oke, rekan-rekan sudah paham. Jadi intinya seperti ini. Tolong dulu nak. Jadi ini seperti ini. Hari ini kita akan belajar tentang semuanya itu tentang berpikir secara komputasional. Berpikir komputasional itu seperti yang kalian lakukan tadi. Tahapannya semuanya harus dari awal. Bapak tanya, wudhu. Kalian pernah wudhu? Kaki dulu, tangan dulu. Nah itu komputasional itu harus tahapnya harus benar dari awal sampai akhir. Dalam membuat mie, ya, bentar, sebentar mana ya? Yang sebentar nggak? Mana? Oh iya. Tadi ada alat dan bahan. Alat dan bahan itu ini disebut dengan input. Input untuk membuat mie inputnya apa? Untuk membuat mie inputnya apa? Inputnya untuk membuat mie instan apa tadi teh? Panci, mie, air, kompor. Nah, langkah kerja disebutnya proses. Proses membuat mie-nya kumaha? Nyalakan kompor, didihkan air, masukkan mie, kucek-kucek sampai matang. Bumbunya masukin ke piring atau mangkok. Masukkan mie yang sudah matang ke dalam mangkok. Hasilnya ya disebut dengan output. Outputnya apa? Mie rebus atau goreng. Ya, paham? Jadi segala sesuatu juga harus terstruktur.
Tuh, intinya seperti itu. Oke, tugasnya buat kalian nanti di rumah pakai WhatsApp, ada Meta AI. Tolong kalian cari pengertian dari coding. So, silakan tulis. Coding dan kecerdasan artifisial. Cari di Meta AI. Nanti Bapak akan jelaskan kenapa kalian boleh menggunakan Meta AI, ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Tentang coding, pengertian dari coding dan kecerdasan artifisial. Barusan kita belajar secara tidak langsung dan menyimpulkan bahwa itu adalah berpikir komputasional. Nah, sudah? Oke, demikian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.